Teman, pada akhir-akhir Ramadan ini akan kutuliskan saja kisah yang kudapatkan dari Mas Nawi. Paling tidak sebagai perintang waktu di saat kesal semakin menumpuk menunggu selesainya wabah ini. Akankah para dokter akan menyerah karena kesal pada kita yang terus saja berkeliaran tanpa kendali? Alkisah, seorang anak yang saleh ditinggal mati ayahnya yang kaya raya. Ada wasiat yang harus dipatuhi anak saleh itu. Ku tahu, ujar sang ayah sebelum meninggal. Kau sangat dermawan. Kau memang anak salehku. Kau boleh sedekahkan semua harta ini pada orang yang kau anggap layak. Kau boleh gunakan semuanya untuk jalan kebaikan, asalkan kau ikhlas. Hanya saja ada satu yang harus kau ingat. Cerek kuning ini jangan kau gunakan untuk memasak. Sang anak saleh mengiyakan wasiat itu. Setelah ayahnya meninggal, anak saleh itu menggunakan seluruh harta untuk kebaikan. Ia memberikan harta pada setiap pengemis yang lewat. Ia gunakan harta ayahnya untuk kemaslahatan bersama. Sampai suatu ketika, saat itu hari hujan, seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Pengemis itu kedinginan dan lapar. Anak saleh melayani pengemis itu dengan baik. Baju hangat diberikan pada pengemis itu. Saya lapar, ujar pengemis. Anak soleh segera pergi ke dapur memasakkan sop hangat. Hari memang sudah gelap malam. Rupanya si anak saleh belum mencuci peralatan masaknya. Karena dorongan ingin segera memenuhi kebutuhan pengemis itu, ia gunakan cerek kuning itu untuk menghangatkan sup. Singkat cerita, pengemis itu merasa nyaman dengan sup hangat. Hujan reda, pengemis permisi pulang dan si anak pun tertidur. Dalam tidur, anak itu bermimpi bertemu ayahnya yang murka. Si anak saleh tentu merasa kesal disalahkan. Apa salahku ayahanda? Sang ayah menjawab, sudah kubilang, jangan kau gunakan cerek kuning itu untuk masak. Si anak saleh berkilah, kondisinya darurat ayah. Pengemis itu sudah membeku perutnya. Lagi pula itu kan cuma cerek. Besok pagi akan kucuci agar kuning lagi. Sang ayah diam sejenak, lalu berbisik, tahukah kau anakku, kuningnya cerek itu karena ia terbuat dari emas. Bayangkanlah berapa banyak emas yang terbakar hanya untuk semangkok sup. Berapa banyak sop yang bisa terbeli dari lelehan emas yang menguap dalam kobaran api itu. Teman, terhadap kisah ini, Rumi menuliskan pesannya. Seperti cerek kuning itu, semua hal memiliki misi. Setiap orang memiliki misi. Jika seseorang tak hidup sesuai dengan misinya, bahkan kebaikan pun menjadi dosa baginya. Anak soleh itu telah berdosa padahal ia telah berbuat baik, bukan karena pemberiannya, namun karena ia membuang manfaat yang lebih besar. Jika seorang dokter yang hijrah, setelah mendengar ustadznya menceritakan betapa besar pahala azan, lalu ia memutuskan untuk berhenti mengobati agar bisa azan setiap waktu, maka azannya itu dosa karena meninggalkan misi utamanya, yakni mengobati. Maka mari kita doakan para dokter, perawat, dan tenaga medis agar terus menjalankan misinya. Pasti mereka tak sempat salat taraweh, tak sempat buka puasa bersama keluarganya, tak sempat memberi sedekah pada yang miskin. Tapi apa yang mereka lakukan lebih besar pahalanya dari semua ibadah yang kita lakukan. Kita mengejar pahala pribadi, sementara mereka memastikan kemaslahatan bersama. Kita sibuk mengedumel menyesalkan lockdown yang semakin tak pasti longgarnya. Mereka sibuk menyabung nyawa untuk menyembuhkan penderita corona. Anakku yang kelas 1 SD pernah merasa kesal dan bertanya, kenapa kita tetap saja di dalam rumah sementara anak-anak lain bebas berkeliaran? Lalu kuceritakan kisah yang kita temukan di banyak berita tentang seorang dokter muda yang bertugas di rumah sakit karantina, yang pada suatu kesempatan rehat ia mendatangi anak istrinya. Dokter itu hanya berdiri di depan pagar, melambaikan tangan, mungkin mengucapkan rasa kangennya pada anak yang masih umuran TK itu. Dokter itu tak mampu mendekat karena takut keluarganya tertular. Ia sadar dirinya bisa saja menjadi pembawa virus bagi keluarganya. Ia kangen, ia ingin segera mendekat, tapi tak mungkin. Ia lepaskan kangennya dari jarak yang jauh.
Beberapa menit berselang, dokter itu pun pamit dan kembali lagi bertugas di rumah sakit karantina. Anaknya yang masih TK atau SD itu mungkin menangis karena rasa kangen juga. Mungkin marah karena ayahnya pergi meninggalkannya tanpa mengecup kening atau menggendongnya. Nak, ucapku pada anakku, anak dokter muda itu seumuran denganmu. Tapi ia kini ayahnya berjuang di rumah sakit. Kau masih denganku, ayah masih ada bersamamu. Kalau kau tak tahan ingin bermain di luar sana, ingatlah anak itu. Sungguh, temanku, salah satu alasan utama tetap bisa bertahan di tengah lockdown ini adalah pagar terakhir itu dan tangis anak yang ditinggal ayahnya yang dokter. Belum lagi ada kisah lain tentang seorang dokter yang meninggal pada saat seharusnya ia menikah. Tentu ada banyak dokter dan tenaga medis lain dengan kisahnya yang masih berjuang di sana. Jika kau masih ingin juga berkeliaran, paling tidak ingatlah para dokter dan tenaga medis itu. Teman, sebelum kita menemukan misi kita di dunia ini, rumuskan saja misi sementara kita saat ini. Diam di rumah. Aku masih sangat hafal nyanyian itu. Nyanyian kesayangan dan hafalan kita bersama sejak kita di sekolah rakyat. Kita merebut lebih dulu menyanyikannya ketika anak-anak disuruh menyanyi di depan kelas satu persatu. Aku masih ingat betapa kita gembira saat guru kita mengajak menyanyikan lagu itu bersama-sama. Sudah lama sekali. Pergaulan sudah tidak seakrab dulu. Masing-masing sudah terseret kepentingan sendiri atau tersihir pesona dunia, dan engkau kini entah di mana. Tapi aku masih sangat hafal nyanyian itu, sayang. Hari ini ingin sekali aku menyanyikannya kembali bersamamu. Puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai air menutup mata. Sekali lagi, Indonesia tanah